Kalau Idul Adha itu jatuh di hari Jumat, apakah eh, tetap melaksanakan sholat Jumat, Ustaz? Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin. Kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata. Penduduk negeri yang wajib salat Jumat datang, hadir salat Id. Li bulughi nida'il baladi. Karena panggilan untuk salat itu sampai kepada mereka. Fa sallau al-'ida. Lalu mereka salat Id pagi itu, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban salat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap salat Id dan Jumatnya dia tetap salat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya salat itu dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wal qadimu annaha tasqut. Maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib salat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, tetap salat Jumat. Sebelum lanjut, subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya bakal dilancarkan setiap hari. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib, ya, nggak ada perbedaan dalam madhab kita, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayo, biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab Syafi'i, keluar ngambil madhab lain, pulang ke Indonesia bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah, cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id kita tidak perlu sholat Jumat lagi karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Terima kasih Ustaz. Berikan khair insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Gak ada pendapat lo mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan Idnya dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku, kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan, apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya Idain,
Dua hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di dua waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, gitu kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan. Faqad ajza'ahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silahkan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi, laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan, keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan dan sebagainya? Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat? Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik. Jika hari Jumat itu bersamaan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, pernah ditanyakan dan dijawab oleh Suara Muhammadiyah. Selanjutnya dapat dibaca kembali dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 halaman 114. Kemudian pada tahun 1995 permasalahan tersebut dibahas lagi oleh Majelis Tarjih karena hari raya Idul Fitri tahun 1415 atau 1995 Masehi itu diperkirakan akan jatuh pada hari Jumat, yakni tanggal 3 Maret 1995. Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya seluruh warga Muhammadiyah hendaknya, nah ini himbauan Tarjih, apa hendaknya tadi? Hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya, setelah pada pagi harinya melaksanakan sholat id. Nah, jadi intinya Tarjih mengakui di situ ada keringanan, tetapi Tarjih menghimbau untuk tetap melakukan sholat Jumat. Nah, Nabi SAW melaksanakan sholat id, artinya di hari yang pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian beliau memberikan dispensasi keringanan perihal sholat Jumat. Pernah sekali beliau sholat id pas hari Jumat. Selesai khutbah Jumat, selesai khutbah Idul Fitri, beliau memberikan keringanan untuk sholat Jumatnya. Dengan pilihan, beliau bersabda, barang siapa yang mau Jumat, silahkan. Siapa yang tidak mau Jumat, maka dia sholat duhur. Hadits ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh tadi ahli sunan, dan hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau bertepatan hari Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumatnya dan khutbahnya menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Sebagian ulama merincikan mengatakan karena di Idul Adha
sholat id ini, adha dan fitri, dua-duanya sudah ada khutbah. Maka khutbah Jumat juga menjadi sunnah. Seperti itulah. Ulama menjelaskan bahwa ada 3 pendapat secara umum apabila itu terjadi. Pertama, itu pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya apabila hari raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap wajib sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat. Nggak berubah hukumnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dikatakan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i, mirip dengan pendapat pertama, wajib sholat Jumat itu nggak boleh ditinggalkan. Kecuali ada rukhsah buat orang-orang yang dari kampung, mereka tidak harus datang lagi sholat Jumat kalau mereka sudah sholat Jumat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya bagi orang yang telah menghadiri sholat Idul Fitri, maka boleh tidak menghadiri Jumat. Ingat, boleh tidak menghadiri Jumat. Artinya kalau antum mau Jumatan, ya fadhal. Nggak mau Jumatan, silahkan. Namun bagi imam wajib mengadakan sholat Jumat. Bagi penguasa itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya masyarakat yang sudah sholat Id, dia nanti mau sholat duhur aja, sholat duhurnya di musola yang nggak ada sholat Jumat, itu nggak masalah. Ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat ulama Al-Hanabilah. Jadi pendapat yang ketiga ini, itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya orang yang sudah sholat Id, dia tidak perlu atau tidak wajib sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Zuhur di musola, musola kan tetap melaksanakan sholat. Artinya mereka tidak mengadakan Jumat. Namun imam wajib. Mungkin sebagian bertanya, Ustadz, mana mungkin Ustadz? Itu Imam Syafi'i, itu Imam Abu Hanifah, itu Imam Malik, kok mereka tetap mewajibkan? Gimana kondisinya? Bagaimana menyikapi hal ini? Para ulama menyebutkan, bisa jadi penyebabnya hadis ini tidak sampai kepada mereka. Kita tahu hadis Muawiyah di mana disebutkan? Di Syam, di Damaskus sana. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah di sana, Amirul Mukminin. Kejadian Atha di mana terjadi? Di Mekah. Bisa jadi yang di Medina, yang di Irak, yang di mana, mereka tidak mengetahui hal itu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hadis ini mungkin sampai kepada mereka, tapi lewat jalur yang dhaif, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Enggak, tetap kita berpegang kepada hukum asal. Sholat Jumat wajib, nggak bisa. Jadi di sini ada uzur jamaah buat para ulama yang berpendapat mewajibkan. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, kita memilih dalam kondisi, namun sampai bertahan di antara yang tidak sholat tidak perlu mencelah, yang sholat mengatakan inti yang sholat ini tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan pendapat ulama yang lain wajib, bukan boleh sholat Jumat, bahkan wajib sholat Jumat. Maka tolong kita berusaha untuk mencerdaskan umat, tidak mengkotak-kotakkan umat, dan membuat umat semakin sadar bahwa ada perkara-perkara yang memang ada beda pendapat di antara para ulama, dan tugas kita menerima perbedaan tersebut, terus menuntut ilmu. Yang kita lihat itu benar, itu kita pakai. Hadza wallahu a'lam bishawab.